Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ana akan menjelaskan tentang Git ya, senangkap Ana dan yang Ana bisa saja. Jadi di dalam video ini yang penjelasannya kurang lebih durasi 1 jam 20 menit, saya menangkap beberapa hal, yaitu pertama, Git itu ibarat mesin waktu atau mesin penyimpanan pribadi untuk kode. Jadi dia adalah sebuah sistem yang terpasang di komputer kita yang fungsinya untuk melacak setiap perubahan kecil yang kita lakukan pada file. Mulai dari satu baris kode yang ditambah, satu kata yang dihapus, sampai seluruh folder yang diubah, semuanya tercatat dan ya, semuanya tercatat. Dan kita juga bisa kembali ke titik manapun yang sudah kita bikin di masa yang lampau kapan saja. Nah, kalau itu Git mesinnya, maka GitHub adalah garasi atau perpustakaan online-nya. GitHub adalah sebuah platform berbasis web tempat kita bisa menyimpan semua proyek Git kita di cloud. Dan yang paling penting sebagai tempat kolaborasi bagi para programmer di seluruh dunia. Jadi cara menggunakan Git itu kira-kira mungkin yang pertama itu adalah buka terminal, pakai kontrol, lalu ada sebelah ke satu ini. Lalu ada Gin config global. Di sana ada username, nama kalian, dan juga Gin config global user email, yaitu email kalian. Nah, perintah di sini itu penting karena setiap perubahan yang kita simpan atau dalam istilah Git adalah commit, itu akan dicatat atas nama dan email ini. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang merubah kode ini gitu. Terus sudah kita bikin git config global username dan juga git config global user email, kalian harus ketik di dalam folder proyek kalian yaitu git init. Nah, git init apa fungsinya git init? Git init itu adalah ibaratnya adalah folder untuk otak git gitu. Jadi di sini semua data riwayat, konfigurasi, dan informasi penting itu disimpan di sini. Itu kalau kerja Git itu ada 3 yang saya tangkap di video ini ya. Itu yang pertama working directory, lalu staging area, dan repository. Working directory adalah folder untuk proyek kita, di mana di sini tempat kita kerja dan mengubah file seperti biasa. Lalu yang kedua itu ada staging area. Staging area ini adalah area persiapan, yaitu kita memilih file yang mana saja yang sudah siap untuk disimpan ke riwayat. Lalu di sini ada repository. Repository ini adalah tempat di mana file-file kita itu disimpan permanen sebagai snapshot atau versi tertentu. Nah, di sini kan kita sudah untuk bikin Git kan. Nah, untuk pindah dari satu status ke status yang lainnya, kita itu butuh beberapa perintah. Pertama itu ada git status. Git status adalah perintah yang akan memberitahu kita di mana posisi file kita sekarang. Jadi di sini dia akan memberi keterangan apakah sudah diubah tapi belum disiapkan atau sudah diubah tapi siap untuk disimpan. Nah, setelah kita melakukan perubahan, lalu kita siapkan filenya. Ibaratnya itu kita sedang
memilih barang-barang untuk kita gunakan bekerja yang mau kita masukkan ke untuk pekerjaan kita gitu. Nah, di sini ada git add name file.js atau git add dot semua file, apa nama filenya gitu. Nah, sesudah kita pilih eh, file yang akan kita masukkan di stage area, kita membuat titik save secara permanen. Yaitu kita rekam semua perubahan ini ke dalam riwayat proyek. Nah, cara untuk save itu, membuat titik save itu kita tulis git commit strip m. Nah, tulis ada pesan commit apa gitu di sana. Pesan commit ini lumayan penting juga karena dia sangat penting malah karena dia harus bisa menjelaskan secara ringkas perubahan apa saja yang kita lakukan. Contohnya menambahkan fitur login atau memperbaiki bug di halaman utama. Lalu untuk melihat riwayat commit kita, gunakan git yang ada namanya git log. Git log ini adalah perintah untuk menampilkan seluruh riwayat proyek kita, termasuk siapa yang membuat commit, atau kapan dibuatnya, atau pesan yang kita tulis, atau juga kalau mau lebih ringkas kita bisa pakai git log reset one line. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk ketika kita buka Git sendiri. Nah, kebetulan di dalam video ini dia juga membahas bagaimana kalau kita berkolaborasi dengan orang lain. Sebentar. Masternya sekarang jadi Di sini di menit ke nggak salah sekitar menit satu jam satu jam ini dia menjelaskan bagaimana cara WP-nya kalau di sini. Dia menjelaskan bagaimana ini objeknya Santi ya. Bagaimana ini Santi ini ceritanya itu dia adalah kolaborator dia. Bagaimana caranya Santi ini masuk dan dia membuat coding baru gitu. Bukan coding baru, dia bikin menuliskan proyeknya gitu setelah di sini. Ini ada apa aja? Nah, jadi eh, kalau mau buat collab itu caranya yang pertama itu adalah buat repository di GitHub. Itu masuk ke GitHub, klik new repository, beri nama proyek, lalu pilih public atau private, saya public aja, lalu klik create repository atau repo gitu nyebutnya. Lalu koneksikan Git lokal ke GitHub. GitHub itu akan memberikan kita URL. Lalu gunakan perintah git remote at origin atau URL untuk menghubungkan proyek lokal dengan yang ada di GitHub. Lalu nah sini kita butuh juga namanya dorong perubahan atau istilahnya git push, git push. Itu kita gunakan setelah kita membuat commit di komputer kita. Setelah membuat commit, maka kita perlu untuk mendorongnya ke dalam GitHub atau push. Nah, di situ kita tulis git push min u origin main. Nah, perintah git push berfungsi untuk mendorong atau menggugah semua commit yang ada di komputer ke repository online di GitHub. Jadi tim kita itu bisa melihat atau mengakses atau komen juga bisa komen. Nah, bagaimana kalau teman yang lain ingin bergabung? Kita nggak perlu bikin repository baru. Cukup ngambil salinan dari repository kita. Lalu tambahkan salinannya itu kita tambahkan git clone URL repository. Nah, perintah git clone akan mengambil seluruh proyek dari GitHub dan menyalinnya ke komputer mereka. Jadi mereka semua sudah punya semua kode yang di repository sebelumnya. Setelah itu, ketika teman kita yang collab ini udah selesai mengerjakan tugasnya, mereka juga tetap butuh untuk mendorongnya ke dalam GitHub, istilahnya agar yang ada di dalam repository itu berubah, jangan menambahkan pull request atau PR.
Nah, ini bukan sekadar mengubah kode, PR ini adalah sebuah permintaan resmi untuk menggabungkan perubahan yang sudah kita buat ke dalam branch utama. Pull request ini juga memungkinkan kita untuk melakukan kode review, juga bisa buat diskusi, juga bisa buat memastikan kode yang masuk ke proyek utama yang sudah bersih dan bebas bug. Nah, dan terakhir, kalau kita mau mengambil perubahan terbaru dari kolaborator kita juga gunakan git pull. Perintah ini akan menarik semua perubahan terbaru dari GitHub dan menggabungkannya dengan kode yang ada di komputer kita. Nah, mungkin sekian. Saya GoFood. juga minta maaf nggak bisa langsung mencontohkan di sini karena belum sepenuhnya paham. Nah, jadi ya saya hanya bisa mencatat apa yang saya tangkap saja. Syukuran sudah video saya 15 menit. Sebentar. Oke guys, kita lanjut. Jadi karena kurang 4 menit, mungkin akan lebih menjelaskan di dalam bagian pull request ya. Jadi kegunaan pull request ini yang dia jelaskan di menit ke berapa tadi? Kira-kira di bagian sini deh. Ketika di masalah Santi ini. Jadi pull request itu adalah proses digital ya proses digital dan alur kerjanya adalah yang pertama itu membuat cabang baru yaitu branch atau branching. Jadi seorang developer memulai pekerjaan baru dengan membuat branch Halo, terpisah. perkenalkan saya Febrian atau biasa Apa dikenal pula sebagai iklan? Mortugas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS. Operator dia bisa langsung Nah, di sini branch itu adalah jalur ya, istilahnya cabang. Nah, itu contohnya dia menulis git switch mince fitur minen login. Ini memastikan pekerjaan mereka terisolasi dari yang lain dan tidak mengganggu kode utama. Dan yang kedua itu adalah mengerjakan dan mendorong perubahan. Developer atau kolaborator itu membuat perubahan, menambahkan file, atau menulis fitur baru. Dan setelah selesai, mereka wajib untuk melakukan commit atau mendorong branch baru ini atau mempush branch baru ini ke dalam GitHub. Nah, contoh penulisan itu adalah git spasi push, spasi min u, spasi origin, spasi fitur min login. Nah, yang ketiga, membuat pull request di GitHub. Nah, ketika proses PR akan dimulai, di halaman GitHub akan ada notifikasi yang meminta seseorang atau seorang developer untuk membuat pull request dari branch yang baru saja mereka dorong atau yang baru saja mereka launching atau yang mereka masukkan ke dalam GitHub. Nah, dari sini developer akan mengisi beberapa informasi penting. Salah satunya ada judul, lalu ada deskripsi. Deskripsi ini penjelasan lebih rinci tentang apa yang dilakukan, apa yang diubah, besok bagaimana cara dia nguji, bagaimana cara membuat idenya, apa saja di dalam itu di dalam deskripsi. Dan reviewer. Reviewer ini developer bisa menandai anggota tim lain untuk menjadi reviewer kode mereka. Lalu proses keempat itu ada proses kode review. Nah, disinilah poin utama dari pull request. Jantungnya itu adalah pull request, yaitu anggota tim yang ditandai akan memeriksa PR atau memeriksa PR tersebut. Mereka juga bisa melihat semua file, melihat semua perubahannya juga, lalu bisa memberikan komentar atau saran di baris kode tertentu, lalu bisa mendiskusikan implementasi dan juga meminta perubahan tambahan jika ada merasa kurang cocok atau ada yang merasa misalnya nih di barisan kode ini terlalu boros, maka mereka minta nanti mereka komen di sana agar bisa di-fix oleh kolaboratornya. Bisa di-fix oleh kolaboratornya. Lalu ada penggabungan yaitu merging. Nah, setelah semua komentar ditangani atau di-fix oleh kolaborator dan dianggap bagus, salah satu reviewer atau project maintainer akan menyetujui atau pull request tersebut. Setelah setujui, mereka akan mengklik tombol match pull request. Nah, secara otomatis semua kode dari branch
fitur login akan digabungkan ke branch utama. Setelah berhasil digabungkan, branch fitur login biasanya akan dihapus untuk menjaga kerapian repositori. Nah, jadi sekian kami video saya untuk penjelasan Git. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.